Assalamualaikum sahabat. Selamat datang. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah dan diberikan kesehatan selalu. Ibu mohon maaf ya, ini agak keras tapi harus saya sampaikan. Berapa banyak istri yang masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Maka mulai hari ini belajar ya, bilang makasih sama suami ya. Nanti panggil ayah, makasih, ayah, makasih. Sambil panggil ayah sini, ayah sini, sini apa? Makasih. Aduh. Emang wajah. Jadi suami harus baik, betul? Jadi istri harus baik, betul? Karena itu mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Insya Allah. Benar, ingat tuh Bu ya, jangan berselisih dengan pemberian suami. Suami ngasih cepet buat apa? Apa 100 Pak? Gitu. Makasih ayah. Makasih. Dengan 100.000 ini insya Allah kita bisa makan bareng. Nah. Tapi dapat apa ya? Ya Allah, apa ya baik. Sekarang saatnya jamaah untuk bertanya kepada Ahilman. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Ibu. Mati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yati Rahyati dari Majelis Taklim Baitul Makmur Kota Bandung. Izin bertanya, boleh? Boleh, Bu. Saya sudah 4 tahun belum bertemu dengan ibu saya. Dikarenakan saya dilarang oleh suami untuk pergi sendiri. Sementara suami saya itu sibuk bekerja. Sampai-sampai tidak ada waktu, tidak sempat untuk mengantar saya untuk bertemu dengan ibu saya. Tanggal merah pun tidak bisa untuk mengantarnya dikarenakan dipakai waktunya untuk istirahat karena saking capeknya setelah bekerja. Tanggal merah nggak bisa? Tidak bisa. Tanggal berapa bisanya Bu? Nunggu tanggal 32 sepertinya. Mustahil berarti Bu. Iya, nah itu. Jadi ini yang menjadikan satu permasalahan saya ya. Pertanyaan saya, apakah boleh saya pergi secara diam-diam? Karena saya sangat sudah rindu sekali dengan ibu saya. Saya ingin segera bertemu. Nah itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi diam-diam bertemu dengan ibunya tanpa izin suami, karena suaminya sibuk banget, nggak pernah mau menemani istrinya ketemu ibunya, walaupun tanggal merah, apalagi tanggal hitam. Silakan. Itu suaminya zolim. Seorang suami tidak boleh menghalangi anak untuk berbuat baik sama orang tua. Apalagi jika orang tuanya, mohon maaf, sudah tua renta, keadaannya sulit, sakit-sakitan, butuh perhatian kita. Suami menghalangi seorang istri untuk berbuat baik sama orang tuanya, zolim suaminya. Justru harusnya suami itu menolong, membantu, mendukung, bahkan membersamai jika kemudian keadaannya semakin sulit. Malah kalau bisa, sayang, ajak aja ibumu datang di rumah kita, tinggal aja di rumah kita. Dan mohon maaf ya, jangan dibandingkan antara mertua dan orang tua kandung. Dua-duanya pintu keberkahan, betul? Saya punya mertua, harus sayang sama mertua saya sebagaimana saya sayang sama ibu kandung saya, betul? Kenapa? Saya sayang sama mertua berarti
saya sayang sama istri saya. Karena tidak mungkin ada istri saya kalau tidak ada orang tuanya. Betul apa betul? Maka izin. Dalam konteks pertanyaan ibu, kami seorang suami justru harusnya sayang juga sama ibunya dengan membiarkan dan mengizinkan istrinya berbuat baik sama ibunya. Kadang yang banyak terjadi, mohon maaf, yang banyak terjadi kadang seorang istri yang menghalangi suaminya untuk berbuat baik sama siapa? Ibunya. Nggak boleh. Cemburu ya, sampai bisa Cemburu. Kadang ada bahasa, pilih siapa, aku atau ibu. Itu di sinetron, Bu. Dalam Islam nggak boleh. Kita sebagai seorang istri jangan cemburu sama ibunya suami kita, betul? Sampai kapanpun anak laki-laki itu milik siapa? Ibunya. Tapi ingat, ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Masya Allah. Baik. Luar biasa, Pak Ustadz. Jadi semakin membuka mata seorang suami dan juga membuka hati seorang istri. Jadi benar-benar untuk saling menjaga, saling menghormati, bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Luar biasa. Insya Allah kita semua termasuk dalam golongan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah rumah tangga. Amin. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Yang mana dulu yang mau bertanya? Ibu, oke. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Novi Arianti dari Majelis Taklim Al Hidayah Bekasi. Silakan Bu. Mohon izin bertanya, Ya. AA Hilman dan Kang Beduk. Ya. Kangkung. Begini Ustadz, saya dan suami sudah berumah tangga lumayan lama. Qadarullah belum diamanahi keturunan, dan itu tidak mudah. Banyak banget omongan dari kanan kiri, teman-teman gitu ya, dan terutama keluarga suami gitu ya, dari mertua dan ipar. Sementara sebetulnya masalah atau salah satu penyebabnya itu ya, selain memang Allah boleh mempercayakan kami, adalah dari pihak suami gitu ya. Tapi suami tidak menceritakan hal itu kepada keluarganya. Jadi keluarganya itu menganggap penyebab belum hamilnya saya adalah karena saya gitu. Dan itu lumayan berat Ustadz gitu ya. Perlu kesabaran yang luar biasa untuk bisa Menerima kenyataan ini. betul, menerima kenyataan ini dan menanggapi omongan-omongan yang tidak enak itu terhadap saya. Sangat menyakitkan sekali itu Bu ya. Ya, gitu kan. Sebagai perempuan juga tidak mau atau dikatakan sebagai seseorang yang mandul gitu ya. Mungkin hanya beberapa yang memang bisa mendukung saya gitu ya. Tapi tidak semuanya kan, masih lebih banyak yang mencemooh, mencibir dan sebagainya gitu. Dan apa yang bisa saya lakukan agar saya lebih ikhlas lagi terhadap ujian ini, karena saya yakin ini adalah ujian. Sementara untuk tempat curhat saya juga tidak ada. Saya tidak berani curhat ke keluarga saya, karena menurut saya ini adalah aib suami saya gitu ya. Ya pengennya suami saya menceritakan itu kepada keluarganya gitu kan. Jadi seperti itu Ustadz, pertanyaannya sekali lagi, apa yang harus saya lakukan untuk bisa ikhlas menjalani ujian ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya langsung dijawab dulu yang ini ya. Biar bisa langsung mendapat mungkin pencerahan ya. Baik, ibu sayang semua yang
hadir hari ini dan pemirsa BTV yang dicintai Allah. Orang beriman itu ujiannya berat, betul? Kenapa Allah menguji kita dengan ujian yang berat? Karena Allah tahu hati dan tubuh kita kuat untuk menerima ujian itu. Kenapa ibu belum diizinkan mendapatkan keturunan? Karena boleh jadi Allah sedang menyiapkan banyak kebaikan untuk ibu. Di balik sesuatu yang menurut ibu ini kondisi yang sangat sulit, betul? Kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Maka mohon maaf ibu, jangan berkecil hati. Jangan ibu merasa Allah gak sayang sama ibu. Jangan merasa Allah tidak mencintai ibu karena Allah belum memberikan keturunan sama ibu. Jangan. Boleh jadi itu adalah cara Allah mencintai ibu, karena Allah ingin ibu mendapatkan pahala dengan sabarnya ibu ketika ibu belum dikasih keturunan dalam rumah tangga ibu. Betul? Mohon maaf, kami yang berumah tangga yang sudah dikasih keturunan, belum tentu kami ini masuk surga ketika kami belum bisa jadi ayah yang ibu yang baik. Betul tidak? Maka ibu jangan iri sama orang-orang yang sudah dikasih keturunan. Tidak ada jaminan juga bahwa yang dikasih keturunan itu bisa masuk surga. Belum tentu. Boleh jadi kita dikasih keturunan tapi kita belum jadi ibu dan ayah yang baik. Boleh jadi itu yang menghambat kita masuk ke dalam surga. Betul? Boleh jadi ibu yang sabar, yang belum dikasih keturunan tapi hatinya ridho, hatinya menerima, hatinya sabar dengan semua yang ibu dapatkan. Boleh jadi ibu lebih ringan langkahnya masuk ke dalam surga dibanding kita yang mendapatkan keturunan. Betul? Maka mohon maaf, yang punya keturunan juga jangan bangga diri, jangan sombong. Itu amanah dari Allah, betul? Itu titipan dari Allah. Sudahkah kita menjadi ibu yang baik? Sudahkah kita jadi ayah yang baik? Boleh jadi itu yang akan menghambat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bunda, bagi orang beriman itu semua keadaan baik. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara bagi orang beriman itu. Inna amrohu kullahu khair. Setiap urusan orang beriman itu semuanya baik. Dikasih nikmat, dia bersyukur. Betul? Karena itu baik. Dikasih ujian, dia bersabar. Karena itu juga baik. Percayalah, akan ada kebaikan yang Allah titipkan dari semua ujian yang Allah hadirkan. Setuju atau tidak? Maka untukmu yang sedang diuji, untuk kita yang sedang diuji, jangan patah hati, jangan putus asa. Rahmat Allah lebih besar daripada ujian-ujian yang Allah datangkan kepada kita. Betul? Mulai hari ini ibu juga tenang saja. Jangan terlalu banyak mendengarkan penilaian manusia. Akan selalu ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Betul? Akan selalu ada saja orang yang tidak menyenangkan hati kita. Kita udah berbuat baik saja, masih ada orang yang gak baik sama kita. Betul? Tugas kita bukan nyenengin manusia, tugas kita nyenengin Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Mudah-mudahan ibu tetap sabar, tetap kuat, ridho. Barang siapa yang ridho dengan takdir Allah, maka Allah ridho kepadanya.
Dan barang siapa yang marah dengan takdir Allah, maka Allah pun marah kepadanya. Yang di sini mau dapat ridho Allah? Jawab, mau dapat ridho Allah? Kalau mau, belajar ridho dengan takdir Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan ibu menjadi insan terbaik dengan ujian yang Allah berikan kepada ibu dan keluarga ibu. Amin. Pertanyaan selanjutnya silakan. Ada yang mau bertanya? Langsung saja mungkin. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari MT Baitul Makmur dari Bandung. Mungkin sedikit ceritanya relate ya sama perjalanan hidup saya. Gitu. Di saat saya punya pilihan sendiri untuk pasangan hidup, ternyata orang tua tidak merestui, tidak meridoi. Mungkin sebagai anak yang ingin berbakti menurut apa maunya orang tua, dan ternyata orang tua punya pilihan sendiri. Ya, sebagai anak, karena saya ingin jadi anak yang berbakti, saya nurut, menikah, kita jalani rumah tangga. Berjalannya waktu, mungkin dari saya belum ikhlas atau gimana ya Pak Ustadz. Jadi dalam perjalanan rumah tangga tuh banyak masalahnya, dan akhirnya kita pisah. Dan mungkin sebagai orang tua mungkin ada sisi merasa bersalahnya dan kepikiran, akhirnya sakit gitu. Ya saya coba menjalani hari-hari seperti biasa gitu, dan ya adalah tidak mau mendengar omongan orang gitu. Dan orang tua saya coba untuk mendekatkan saya lagi, menjodohkan saya lagi, tapi hati saya bertolak belakang gitu. Menurut Pak Ustadz, bagusnya saya sebagai seorang anak yang pernah gagal, dan di saat orang tua ingin menjodohkan lagi, saya harus bersikap seperti apa Pak Ustadz? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah situasi yang dilematis Pak Ustadz ya. Ketika kita sudah punya pilihan, tetapi orang tua tidak setuju dengan pilihan kita, berharap dengan pilihan orang tuanya, takut dibilang anak durhaka, berbakti, menerima jodoh dari orang tua, tapi dalam menjalankan tidak ada kebahagiaan. Kembali berulang lagi, divorce, orang tua ingin menjodohkan lagi, dan bagaimana harus bersikap? Iya, pertama, Teteh jangan menyalahkan orang tua ya atas kegagalan yang terjadi kemarin. Jangan sampai ada kalimat gara-gara jodoh dari orang tua saya membuat rumah tangga saya gagal. Bukan. Untuk semua yang sudah terjadi, katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan siapa? Allah. Khawatir kalau Teteh bilangnya ini gara-gara mama, ini gara-gara bapak, orang tua kita tersinggung, dan orang tua kita sakit hati atas sikap yang diberikan kepada kita. Padahal saya percaya semua orang tua pasti pengen anaknya bahagia, betul? Semua orang tua pasti pengen anaknya baik, betul? Kalaupun ada sesuatu yang gagal, itu pasti di luar rencana orang tua, dan itu adalah kehendak Allah. Setuju atau tidak? Yang kedua, untuk melangkah selanjutnya, boleh kalau saya bilang sama orang tua, maaf Pak, untuk yang kali ini izinkan saya deh yang memastikan semuanya. Boleh. Maka Islam mengajarkan ada 3 tahapan kalau kita sedang bimbang dalam memilih sesuatu. Ada berapa? 1 namanya istikharah. Apa namanya? Meminta petunjuk dari Allah. Istikharah. 2, istisyarah. Apa namanya? Istisyarah itu artinya bermusyawarah. Dengan siapa? Dengan orang yang kita pandang orang itu bisa memberikan masukan nasihat yang baik. Sama orang tua harus tidak? Harus. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, minta masukan dari orang tua. Harus.
minta masukan dari guru, harus minta masukan dari orang-orang yang tahu dan paham tentang kita, harus. Itu namanya istisyarah. Ada yang ketiga namanya istifta. Apa? Meminta fatwa terhadap hati kita sendiri. Kan pasti masing-masing punya bahasa hatinya kan. Ada jantung hati yang mengarahkan kecenderungan hati pada pilihan tertentu. Maka teteh nanti cari sosok laki-laki yang menurut teteh paling pas, paling cocok. Betul nggak Bu? Dalam hidup tuh kan kita nggak bisa juga memastikan pilihan kita sama dengan pilihan orang lain, ya kan? Misal kita bilang si A cakep, belum tentu kata lain mah cakep, beda-beda. Makanya ketika kita meminta fatwa terhadap hati kita, lebih fokus dan yakin dengan pilihan kita. Berarti jawabannya muhasabah diri. Kalau kemarin kita gagal, apa sih masalahnya? Ya, insya Allah. Kalau bicara masalah mah dari rumah tangga mah tempatnya masalah, betul tidak? Pasti ada. Tinggal bagaimana lapangnya hati untuk saling menerima kekurangan yang ada dalam diri pasangan kita masing-masing. Betul? Ayo jawab. Pasangan ibu punya kekurangan atau tidak? Punya kelebihan atau tidak? Lebih banyak kelebihan atau kekurangan? Kadang kita lebih pintar melihat kekurangan pasangan sampai lupa kelebihan pasangan. Betul? Nah itu yang kadang membuat rumah tangga jadi tidak mendatangkan kebahagiaan. Pintar melihat kekurangan sampai lupa dia punya kelebihan. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Samuel, tepuk tangan untuk Hilman. Luar biasa. Ya, terus jelas ya pertanyaan-pertanyaan Bu ya. Mudah-mudahan suami ibu nanti berubah, bisa dapat hidayah, bisa sayang sama ibu dan juga sayang sama keluarganya. Karena yang namanya kita menikah bukan menikahi seorang, tapi menikahi sekeluarga juga ya. Keluarga juga kita nikahi, artinya kita juga menjadi bagian dari keluarganya begitu ya. Baik, jamaah. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi tafsir dari Hilman. Masih ada kesempatan terakhir nih untuk pertanyaan di segmen terakhir, untuk bertanya kepada Hilman. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Terbukalah di pikiran kita, hati kita, mata kita ya, untuk setiap melihat kekurangan dalam diri kita. Jangan membuka mata untuk melihat kekurangan orang lain, tapi buka mata, buka hati untuk melihat kekurangan kita, untuk introspeksi, untuk memberikan yang terbaik buat orang lain, agar kita juga mendapatkan yang terbaik dari orang lain, seperti itu. Tapi jangan mengharapkan kebaikan dari orang lain, cukup mengharapkan ridho dan penilaian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang sudah berkeluarga, alhamdulillah kita doakan lagi-lagi rumah tangganya menjadi rumah tangga yang mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah. Yang belum berumah tangga atau yang gagal dalam rumah tangga, kita doakan semoga ada kebaikan di hari esok dan bisa mendapatkan jodoh sesuai dengan keinginan dan kriteria kita, dan jodoh yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, kita sama-sama berdoa ya agar semoga rumah tangga kita, siapapun ya, dimanapun kita nih yang berada, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Baik, Bunda, semua ibu sayang pemirsa di TV, mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Semoga ilmu kita hari ini berkah, bisa kita amalkan, dan insya Allah bermanfaat dalam hidup kita. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, sayangilah kami semua, cintailah kami semua,
Berkahilah hidup kami semua. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dari acara ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami. Jika selama ini rumah tangga kami masih jauh dari-Mu, ya Allah, maafkan rumah tangga kami. Jika rumah tangga kami banyak dosa kepada-Mu, ya Allah, maafkan kami suami istri belum bisa jadi suami istri yang baik. Ya Allah, kami mohon jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Jaga pasangan kami dimanapun berada, ya Allah. Lembutkan hatinya, solehkan pribadinya, jaga dirinya. Ya Allah, jaga rumah tangga kami, agar rumah tangga kami rukun, agar rumah tangga kami berkah, agar rumah tangga kami bahagia, agar rumah tangga kami mengantarkan kami masuk ke dalam surga. Allah, jadikan semua anak-anak kami soleh dan soleha. Jadikan anak-anak kami anak yang baik akhlaknya, lembut hatinya, cerdas akalnya, kuat iman takwanya. Allah, jika ada di antara kami yang belum mendapatkan pasangan rumah tangga, hadirkan pasangan yang baik. Jika di antara rumah tangga kami belum dikasih keturunan, hadirkan keturunan yang soleh dan soleha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk doanya. Terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir di Masjid Al Khairiyah di Menara Syariah kawasan Cibedi, Pantai Indah Kapuk 2. Dan buat jamaah yang di rumah, jangan lupa untuk follow sosial media Instagram kita di @btvIDofficial.